Halo adik-adik, selamat datang di channel Arif Furqon. Belajar matematika dengan cara Superman. Diharapkan setelah menonton video pembahasan soal dari channel ini, kalian bisa memahami soal matematika dengan mudah dan cepat. Dan kalian nanti bisa sukses, karena sukses berada di genggaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon di channel kesayangan kita ini, Arif Furqon. Pada video kali ini Kak Furqon akan membahas materi kelas 8 SMP bab pola dan barisan bilangan. Untuk video sebelumnya Kak Furqon sudah membahas beberapa materi dan contoh soal tentang pola dan barisan bilangan, sehingga adik-adik kelas 8 yang baru menonton video ini atau baru bergabung di channel ini, kalian bisa lihat deskripsi video. Di situ sudah ada banyak playlist kelas 8, di situ sudah ada banyak pembahasan materi ataupun soal-soal matematika kelas 8 SMP. Kalian wajib lihat semuanya supaya kalian bisa paham total gitu ya teman-teman. Siap? Oke. Pada video kali ini Kak Furqon akan membahas salah satu jenis barisan. Jadi jenis barisan itu ada banyak teman-teman. Ini barisan yang Kak Furqon bahas di video ini adalah barisan aritmatika. Nah, ini ada barisan aritmatika yang Kak Furqon bahas. Oke. Definisinya barisan aritmatika itu adalah barisan yang selisih antara dua suku berurutan nilainya selalu sama. Ini adalah poinnya teman-teman. Jadi selisih dua suku berurutan itu harus sama gitu. Jadi misalkan ada barisan gini, ada barisan 5, 8, 11, 14, 17 sampai UN. Ini mau kita analisis, barisan ini masuk ke dalam barisan aritmatika atau bukan sih? Nah, ini kita analisis ya. Jadi ini misalkan ini 5 ke 8, ini kan berarti ditambah berapa teman-teman? Ditambah 3 gitu ya. Berarti nanti selisihnya dua suku ini 3. 8 ke 11 itu juga ditambah berapa teman-teman? Ditambah 3. 11 ke 14 ini juga ditambah 3. 14 ke 17 itu juga ditambah 3. Sehingga ini memenuhi. Jadi barisan yang ada di sini teman-teman itu adalah barisan aritmatika. Kenapa? Selisih antara dua sukunya sudah sama, yaitu berapa? Yaitu 3. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di situ ada, jadi barisan aritmatika itu memiliki rumus dasar. Jadi rumus dasar, sebenarnya rumus dasarnya nanti ada 2. Yang pertama itu adalah UN, atau dia itu menyatakan suku ke N. Jadi suku ke apa ya, urutannya itu apa. Dan nanti ada SN, mungkin Kak Furqon bakalan bahas di video selanjutnya. Itu kita bahas yang tentang SN. Jadi sekarang kita bahas yang UN dulu. Jadi ini itu ada rumus dasarnya. Ini sudah ada UN itu sama dengan A plus N-1 kali B. Atau cara supernya menghafalkan ini ya kan, cara supernya UN itu sama dengan ANIP gitu aja ya. Jadi ANIP gitu, atau A plus N-1 dikali B. Dengan UN itu adalah menyatakan suku ke N ya kan. Jadi UN itu adalah menyatakan suku ke N. Jadi nanti UN itu menyatakan suku ke N. Oke, UN ini menyatakan apa? Suku ke N. Tapi ini insya Allah sudah Kak Furqon bahas di video sebelumnya tentang dasar-dasar pola bilangan. Itu Kak Furqon sudah menyinggung tentang UN ya kan. Jadi UN itu menyatakan suku ke
suku ke N. Sebentar teman-teman. Oke. Menyatakan suku ke N. Ke N. Jadi itu adalah UN. Rumusnya adalah A plus N-1 dikali dengan B. Nah, di situ sudah ada keterangannya, teman-teman. Jadi UN itu adalah suku ke N, ya kan? Nah, UN itu adalah suku ke N. A itu adalah suku pertama. Jadi suku yang ditulis pertama kali itu disebut dengan A. Kemudian N itu adalah menyatakan urutan, B itu adalah selisih dua suku yang berurutan. Jadi misalkan kalian perhatikan di barisan ini, teman-teman. Jadi kalian perhatikan di barisan ini. Nah, ini ada barisan ini. Contoh ini 5, 8, 11, 14, 17 sampai UN. Di situ sudah terlihat bahwa A-nya, ya kan? A-nya itu berapa? Suku pertamanya. Jadi suku pertamanya itu berapa? Ya ini berarti yang ditulis pertama kan. Nah, ini adalah A. Itu ya. Nah, ini A-nya. Kemudian selisih antar sukunya itu berapa? Selisih dua suku yang berurutan, yaitu berapa ini? Yaitu 3, teman-teman. Nah, kan 3 terus tuh. Nah, ini apa? Ini 3, ini juga 3, ini juga 3. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa barisan ini bedanya atau B selisih dua suku yang berurutan itu sama dengan berapa, teman-teman? Sama dengan 3. Nah, sama dengan 3. Sebentar, teman-teman. Sama dengan 3. Nah, gini. Untuk itu kita harus bisa menentukan. Jadi misalkan nanti soalnya itu variasinya itu macam-macam. Jadi misalkan yang ditanyakan adalah suku keberapa, jadi urutan keberapa itu. Nah, nanti sehingga kita harus tahu A dan B-nya. A itu adalah suku pertama, B itu adalah selisih dua suku yang berurutan, gitu ya. Oke, jadi poin-poin ini teman-teman harus paling tidak memahami, ya kan? Memahami, kalau bisa ya hafal ya, anit gitu aja, gampang kok menghafalkan rumusnya. Jadi UN itu adalah A plus N-1 dikali B, atau disingkat ANIB. Nah, ANIB gitu ya. Oke. Itu adalah konsep dasar dari barisan aritmatika, di mana ciri khasnya itu adalah selisih antara dua suku yang berurutan itu harus sama, S-A-M-A, ya, sama gitu ya. Oke, sekarang kita bakalan membahas beberapa soal untuk pemantapan teman-teman dalam memahami soal tentang barisan aritmatika. Gini, setelah kita belajar tentang konsep dasarnya tadi. Contoh soal yang pertama, ini ada soal ini. Kalian bisa pause dulu videonya, kemudian ambil kertas dan pensil atau ballpoint, ya kan? 1 lembar saja. Kalian bisa coba dulu soal ini sekitar 30-40 detik lah. Kemudian kalian bisa play lagi, lihat pembahasan dari Kak Furkon ya. Oke, sudah? Oke, sekarang kita coba bahas soal yang pertama ini. Contoh soal yang pertama ini. Jadi ini diketahui suku pertama barisan aritmatika. Jadi ini sudah jelas, sangat jelas soal ini, bahwa ini yang dibicarakan adalah barisan aritmatika. Ya. Kemudian yang diketahui juga sudah jelas, yaitu suku pertamanya -9, bedanya 4. Jadi yang diketahui itu adalah suku pertama tadi disingkat apa, teman-teman? A ya. Oke, kalau di A, tadi yang diketahui itu adalah A. Nah, sebentar teman-teman. Yang diketahui itu adalah A itu sama dengan berapa? 4. -9 ya kan. A-nya -9. A-nya -9. Kemudian bedanya sama dengan 4. Nah, hanya ini saja teman-teman yang diketahui. Jadi kita punya data ini. Jadi ini sebenarnya datanya sudah lengkap. Mengapa lengkap? Karena untuk mencari UN itu kita hanya butuh A dan B saja sebenarnya. Oke.
Yang ditanyakan adalah suku ke-10 barisan tersebut. Jadi N tadi kan menyatakan urutan. Kalau suku ke-10 berarti urutan ke-10 itu berapa? Gitu teman-teman. Jadi yang ditanyakan itu adalah U10 teman-teman. Ini yang ditanyakan adalah U10. Jadi gampang sekali, kita tinggal memasukkan rumus saja sih sebenarnya. UN itu adalah rumusnya adalah ANIP. Jadi nanti UN itu adalah rumusnya, kita pakai rumus ANIP. A plus N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Ini adalah rumusnya. Oke, karena yang ditanyakan itu adalah U10, berarti kalian tinggal mengganti N dengan 10 gitu aja teman-teman. Gampang. Oke, jadi kita ganti N-nya menjadi 10. Jadi sama dengan, jadi yang ditanyakan kan U10. U10 sama dengan, A-nya kita ganti ini, kan sudah tahu kita. Jadi kan A-nya min 9, oke ya. Min 9 ditambah N-nya kalian ganti dengan 10 teman-teman. Jadi nanti 10 dikurangi 1. B-nya kan sudah ada 4. Gini teman-teman. Gampang sekali bukan? Oke. Sekarang kita lanjut bahwa U10, sehingga kita tinggal memasukkan saja. Jadi nanti U10 itu sama dengan apa? Berarti nanti sama dengan min 9, oke ya. Kemudian ditambah dengan berapa ini? 4, 10 dikurangi 1 itu kan berapa teman-teman? 10 dikurangi 1 itu kan berapa? 9 ya kan? Ini kan 9. Berarti tinggal 9 kali 4 berapa? 36. Ini 36. Sehingga U10 sama dengan min 9 ditambah 36 berapa? Berarti kan 27. Ini sangat mudah bukan? Jadi sebenarnya kita tinggal yang diketahui itu apa? Kita tinggal memasukkan rumus UN, langsung ketemu jawabannya. Oke, sekarang kita cek di opsi jawaban. Jawaban ada enggak? 27 ada ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, jangan lupa ya, kita kasih senyum dulu ya kan, karena jawabannya sudah ketemu. Mengapa Kak? Karena untuk menjadi penyemangat penyemangat kita dalam belajar. Karena senyum itu merupakan semangat ya. Oke, gitu. Untuk teman-teman yang masih bingung bisa komen di kolom komentar. Nanti insya Allah bakalan dijawab satu persatu oleh Kak Furkon selama nanti kalian tanya gitu ya. Oke, nggak usah pakai lama, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2 tentunya. Oke, soal nomor 2. Oke, seperti biasa teman-teman bisa pause dulu videonya, kemudian ambil pensil ya kan? Langsung saja dikerjakan, kemudian sekitar 30 detik lah nanti teman-teman bisa play lagi, lihat pembahasan. Oke, sekarang kita bahas ya teman-teman nomor 2. Nomor 2, diketahui suku kedua dan suku ke-7 barisan aritmatika. Ini sudah ada poinnya, berarti ini kan aritmatika. Jadi teman-teman triknya kalau menganalisis soal itu teman-teman lihat dulu ini barisan apa gitu, aritmatika atau bukan. Jadi nanti jangan sampai salah rumus nanti ya. Jadi yang diketahui itu adalah suku kedua dan suku ke-7. Jadi kan U2 dan U7. Jadi nanti yang diketahui itu adalah U2 itu ya teman-teman. U2 itu sama dengan berapa? 5. Kemudian U7 itu sama dengan 25. Yang ditanyakan adalah suku pertama dari barisan itu. Berarti yang ditanyakan adalah A. A-nya itu berapa teman-teman? Dari data ini yang diketahui kan U2 sama U7. Ya ini teman-teman. Oke, siap gitu ya. Oke, kalau kita mencari A berarti kita data semua yang diketahui. Yang diketahui kan ada U2 sama U7. Berarti teman-teman bisa data U2 itu apa, U7 itu apa. Pakai rumus apa? Pakai rumus ANIP, A plus N-1B. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau U2, berarti kalau U2 kan
berarti kan sama dengan, berarti kan kalau U2 kan berarti A gitu ya teman-teman, A ditambah, berarti kan 2 dikurangi 1, kan N-1B, atau 2 dikurangi 1 dikalikan B itu sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 5 gitu. Oke. Kemudian ada lagi di sini U7. Di sini ada U7, berarti kalau U7 berarti kan A ditambah dengan, teman-teman bisa ganti aja N-nya langsung diganti dengan 7 gitu. 7 dikurangi 1 dikalikan B itu sama dengan 25 gitu. Oke. Nah, ini jadi ini ada 2 persamaan. Jadi 2 dikurangi 1 berapa? Jadi ini pakai apa, persamaan linear yang sudah kalian pelajari di semester 1 semester 2 kelas 7 kemarin. Jadi itu dasarnya teman-teman. Jadi ini bisa kita tulis 2 dikurangi 1 itu kan 1 teman-teman. Jadi nanti 1B atau satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi nanti yang teman-teman punya adalah A ditambah B itu sama dengan 5, sama dengan 5. Jadi ini data satunya A plus B sama dengan 5. Oke. Kemudian data 2-nya, data 2-nya ini kan teman-teman, ini kan berarti A ditambah 7 dikurangi 1 kan 6B itu sama dengan 25. Ini data 2 teman-teman. Oke, ini data 2, A plus 6B sama dengan 25. Nah, sekarang kita memanfaatkan ilmu yang teman-teman dapatkan di kelas 7. Ini adalah sistem persamaan linear. Jadi kalau A ditambah B sama dengan 5, berarti kan teman-teman bisa pindah ruas ya, terserah kita mau ganti B-nya. Karena apa? Karena kita mau nyari A-nya. Berarti nanti B-nya itu sama dengan apa teman-teman? Nah, tinggal dipindah ruas, berarti itu B-nya sama dengan 5 dikurangi A. Ini teman-teman. Ini apa yang kita punya adalah ini. B-nya itu sama dengan 5 dikurangi A. Kemudian dari data ini teman-teman masukkan ke sini, seret. Nah, kita masukkan. Yang diganti apa, Kak Furkon? Yang diganti adalah B, supaya menjadi satu variabel. Karena itu yang kalian pelajari di kelas 7. Jadi kita tulis saja A-nya tetap ya teman-teman, A ditambah dengan itu kan 6B. Berarti 6, B-nya teman-teman bisa ganti apakah? Ganti 5 min A, 5 dikurangi A, gini teman-teman. Oke, berarti ini sama dengan berapa? Tetap 25. Oke, sehingga teman-teman ini bisa kalikan gini, kayak kali pelangi ya kan. Oke, kita kali pelangi, berarti ini sama dengan A-nya tetap A ditambah dengan 6 kali 5 30. Di situ ada 6 dikali min A, berarti kan min 6A. Min 6A, A kecil ya. Min 6A ini sama dengan 25 gitu teman-teman. Oke. Sehingga kita tinggal menganalisis variabel yang sama, yaitu A ya kan, A dikurangi 6A, kemudian 30-nya kita pindah ke sana gitu aja ya. A dikurangi 6A itu adalah min 5A gitu ya teman-teman. Min 5A itu sama dengan ini kita pindah ke kanan, jadi nanti 25 dikurangi 30 gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian jadi nanti min 5A ini sama dengan 25 dikurangi 30, berarti kan min 5 ini. Sehingga nanti kita peroleh dedet A sama dengan, kita bagi aja ini ya, min 5 dibagi dengan min 5 sama dengan, kalau pembilang sama penyebutnya sama, berarti kan hasilnya adalah 1 gitu teman-teman. 1. Sekarang kita cek di opsi jawaban. Oke, kita cek di opsi jawaban ada nggak 1 gitu kan teman-teman. Nah, 1 ada ya.
Jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, yaitu 1. Jangan lupa kita kasih senyum dulu ya kan, supaya kita lebih bersemangat dalam belajar. Senyumnya mana ini? Senyum. Oke, senyum. Oke, saya kira cukup ya kan, untuk video pembahasan materi tentang barisan aritmatika pada kesempatan ini. Tapi insya Allah Kak Furqon bakal lanjut terus untuk membahas kelanjutan dari materi ini, yaitu yang ini kan suku ke N, berarti sebenarnya adalah menyatakan jumlah N suku pertama. Itu untuk itu kalian wajib cek di channel ini gitu, dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya Kak Furqon nanti lebih bersemangat dalam membuat video pembahasan materi atau pembahasan soal tentang matematika tentunya. Share juga ke teman-teman kalian biar bisa kece kan, kayak kamu gitu ya. Oke, salam semangat dari saya, semoga kalian sukses yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.